Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Magdalena Mauna, biasa dipanggil Risma. Saya merupakan salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nyata, Prodi Manajemen semester 4 pagi. Di sini saya akan membuat presentasi berupa video untuk menunggu mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Rifki Suhaji. Materi yang akan saya bawakan yaitu aspek analisis studi kelayakan bisnis. Pengertian, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Studi kelayakan membantu menemukan pendekatan solusi alternatif untuk mempraktekkan suatu ide. Aspek analisis kelayakan bisnis mengacu pada konsep bisnis yang telah ada sebelumnya. Soeharto menyebutkan bahwa terdapat beberapa aspek yang perlu diteliti di dalam studi kelayakan. Yang pertama, aspek pasar. Yang kedua, aspek teknik dan produksi. Yang ketiga, aspek manajemen. Yang keempat, aspek legal dan lingkungan. Yang kelima, aspek ekonomi dan sosial. Dan yang keenam, aspek keuangan. Urutan pilihan aspek mana yang harus didahului tergantung dari kesiapan nilai dan kelengkapan data yang ada. Pada studi kelayakan, masing-masing aspek tidak berdiri sendiri, akan tetapi saling berkaitan. Artinya, jika salah satu aspek tidak dipenuhi, maka perlu dilakukan perbaikan atau tambahan yang diperlukan. Aspek pasar. Analisis aspek pasar menurut Jafar dan Kasmir menganalisis beberapa potensi pasar yang ada untuk produk yang ditawarkan dan seberapa besar pasang pasar yang dikuasai oleh pesaing dewasa ini. Abu Murti dan Al-Abalah yang melakukan penelitian pada usaha sektor jasa membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara analisis pasar atau variabel independen berupa permintaan, lokasi, harga, dan kompetitor dengan kelayakan pendirian usaha kecil. Semakin rendah kualitas analisis pasar, maka semakin besar kemungkinan pembuatan keputusan yang kurang bijak atau bahkan tidak layak. Aspek teknik dan produksi. Selain aspek pasar, aspek teknis dan juga sangat penting dalam sebuah studi kelayakan. Husna dan Suwarno menyatakan bahwa aspek teknik merupakan suatu aspek yang menyatakan bahwa aspek yang berkenaan dengan pengembangan proyek secara teknis dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai dibangun. Aspek manajemen. Melakukan studi kelayakan yang melibatkan aspek manajerial. Analisis aspek bertujuan untuk mengetahui layak atau tidak usaha organisasi, memberikan gambaran secara keseluruhan tentang kegiatan-kegiatan dan proses-proses yang terjadi pada suatu organisasi. Perencanaan tenaga kerja merupakan suatu cara untuk mendapatkan perubahan mengenai tenaga kerja pada suatu periode tertentu, baik secara kualitas dan kuantitas dengan cara-cara tertentu. Perencanaan ini bermaksud agar perusahaan terhindar dari kelangkaan SDM pada saat dibutuhkan maupun kelebihan pada saat kurang dibutuhkan. Perencanaan pelatihan juga diperlukan untuk memperbaiki dan mempersiapkan perusahaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutuhan sekarang dan masa yang akan datang. Pelatihan dapat meliputi berbagai macam aspek seperti peningkatan dalam keilmuan, pengetahuan, kemampuan, sikap, dan kepribadian.
Aspek legal. Suatu kegiatan bisnis tidak dapat dilepaskan dari bentuk badan usaha dan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan usaha, sehingga aspek-aspek tersebut perlu dilengkapi dengan aspek legal dan lingkungan. Analisis aspek legal yang dilakukan adalah dengan menganalisis masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki. Analisis aspek lingkungan didasarkan pada analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL adalah suatu kajian secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan. Jika sebuah usaha tidak termasuk dalam daftar wajib AMDAL, maka harus ada metode yang dilakukan agar limbah tidak menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Aspek ekonomi dan sosial. Menurut Asia, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan produk domestik bruto tanpa memandang tingkat pertumbuhan penduduk maupun perubahan struktur ekonomi. Perencanaan sebuah bisnis yang baru dirintis ataupun jenis-jenis perluasan dari usaha yang sudah ada, selain pertimbangan aspek-aspek yang terkait dengan masalah pasar dan pemasaran, teknik manajemen termasuk AMDAL juga perlu ditelaah manfaat bisnis tersebut dari aspek ekonomi bagi masyarakat luas, termasuk pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat sekitar maupun perekonomian negara. Diharapkan adanya investasi ditinjau dari aspek ekonomi adalah akan memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan. Aspek keuangan atau finansial. Analisis aspek finansial juga diperlukan agar dapat memberikan informasi keuangan tentang jumlah dan jenis aktiva, jumlah dan jenis kewajiban, serta jumlah beban. Kegiatan yang sangat penting dalam melakukan suatu investasi. Pengambilan keputusan investasi akan memerlukan evaluasi 3 tahap. Yang pertama, estimasi aliran kas. Yang kedua, estimasi rencana pendapatan yang ingin diperoleh. Yang ketiga, evaluasi rencana investasi berdasarkan ukuran-ukuran yang jelas. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan dari video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.